presentasi tentang hubungan intermediary liability dengan perdagangan elektronik. Presentasi ini akan membahas kurang lebihnya tentang pengertian perdagangan elektronik, dasar hukum e-commerce, Internet Service Provider itu apa, hubungan ISP, dan terakhir hubungan ISP dengan perdagangan elektronik. Pertama, perdagangan elektronik itu apa sih? Apakah perdagangan elektronik itu sama dengan e-commerce? Perdagangan elektronik itu biasa dikenal sebagai e-commerce. Jadi kita bisa simpulin kalau perdagangan elektronik dan e-commerce itu adalah sama. E-commerce itu adalah bentuk transaksi bisnis atau interaksi dalam hubungan bisnis yang para pihaknya memahami bahwa semua tindakan dan hubungan transaksi tersebut sepenuhnya dilakukan secara elektronik dan melalui berbagai teknologi yang mewadahi pelaksanaan e-commerce tersebut. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-commerce sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas jual beli dengan memanfaatkan jaringan komunikasi elektronik atau internet. Penjual dan pembeli dalam hal ini keduanya harus terhubung dengan internet untuk melakukan transaksi. E-commerce bisa dilakukan berdasarkan hubungan antara suatu bisnis dengan bisnis lainnya, antara suatu bisnis dengan pelanggannya, atau antara pelanggan dan pelanggan lainnya. Kemudian, e-commerce itu apakah sama dengan marketplace? E-commerce seringkali dianggap sama dengan marketplace. Namun, sebenarnya ini dua hal yang berbeda. Karena sebenarnya marketplace itu adalah salah satu model dari e-commerce, di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu mengurusi tentang pembelian, karena semua aktivitas lain seperti pengelolaan website dan lain sebagainya itu sudah diurus sama platform tersebut. Contoh marketplace yang saat ini sedang terkenal gitu. Ada Shopee, Tokopedia, Tiket.com, Traveloka, dan lain-lain sebagainya yang ada banyak banget. Lalu berikutnya, dasar hukum e-commerce. Dasar hukum e-commerce ada dua. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui situs elektronik. Peraturan ini mengatur tentang para pihak yang melakukan persyaratan, penyelenggaraan, kewajiban pelaku usaha, iklan, penawaran, penerimaan, konfirmasi kontrak, pembayaran, pengiriman barang, penukaran barang dalam perdagangan dengan sistem elektronik, perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa PMSE melalui pengawasan, dan pembinaan perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, peraturan pemerintah ini itu sebenarnya itu berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi dasar hukum ini tuh timbul karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 itu. Gitu. Lalu berikutnya tentang Internet Service Provider atau biasa dikenal ISP. Dalam bahasa Indonesia itu bahasanya berbeda lagi. Gitu. Salah satu pihak yang terlibat dalam e-commerce itu adalah ISP. ISP merupakan penyedia layanan internet yang memasok dan mengusulkan untuk menyediakan layanan internet kepada publik. ISP sendiri di Indonesia lebih sering dikenal sebagai provider internet. Nah, jaringan ISP ini luas sekali. Artinya, pengguna internet internasional maupun yang ada di lokal bisa terhubung secara global. Artinya yang di Indonesia bisa terhubung dengan yang di Amerika. Contohnya,
supaya bisa berinteraksi dengan orang yang ada di Amerika. Kemudian data-data yang mengalir melalui jaringan data transmisi suatu tempat ke tempat lainnya. Contoh jalur transmisinya adalah sinyal radio, modem, kabel, dan lain-lain. Contoh ISP di Indonesia itu ya seperti yang kita tahu, ada IndiHome, First Media, Oxygen, IM2, Centrians, dan provider seluler, ya masih banyak yang lainnya juga. Cara kerja ISP, ISP sebenarnya bekerja dengan menunggu pengguna internet untuk memberi permintaan akses. Setelah itu, ISP akan merouting jaringan tersebut kepada perangkat yang digunakan oleh pengguna jasa, seperti handphone, modem, dan perangkat lainnya. Nah, kemudian fungsi dan tanggung jawab ISP. Ada 6 fungsi dan tanggung jawabnya. Yang pertama, menjadi media yang membantu pengguna internet dalam melakukan aktivitas upload dan download dari internet. Yang kedua, menyediakan layanan jasa koneksi internet kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menyediakan tempat untuk homepage. Yang keempat, menghubungkan pengguna jasa internet pada gateway internet terdekat. Yang kelima, menghubungkan pengguna internet kepada layanan informasi yang tersedia di World Wide Web. Dan yang terakhir, menyediakan berbagai perangkat modem untuk bisa terhubung dengan jaringan internet. Lalu, sebenarnya apa sih hubungan antara ISP itu dengan perdagangan elektronik? Sebenarnya materi-materi yang ada di internet itu diatur oleh ISP yang berperan sebagai penanggung jawabnya, sebagai penyedia layanan internetnya. ISP itu nanti akan menyaring materi-materi yang bersifat seksual, cyberbullying, atau lain-lain yang macam-macam yang dilarang sama pemerintah Indonesia. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya ya agar para pengguna internet dapat terbebas dari konten terlarang yang telah ditetapkan regulasi pemerintah, terutama dalam hal ini adalah transaksi elektronik gitu. Nah, ISP ini berperan sangat penting pada regulasi konten, khususnya dengan transaksi elektronik, karena ISP itu adalah pihak pertama untuk mencegah terjadinya kerugian akibat penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu usulannya itu sebenarnya apa sih untuk kedepannya di Indonesia? Di Indonesia tuh perlu loh ada kesepakatan internasional mengenai sejauh mana fungsi peran dan tanggung jawab ISP dalam transaksi elektronik, agar keberadaannya itu dapat dioptimalkan dalam membentuk norma di internet dalam tata kelola perdagangan elektronik yang bersifat lintas batas. Jadi sebenarnya ISP sama perdagangan elektronik itu ISP itu sebagai penanggung jawabnya, sebagai pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk mencegah adanya konten-konten yang terlarang gitu, terutama dalam hal transaksi elektronik gitu. Iya, berikutnya sudah habis. Ini adalah beberapa sources yang saya pakai